Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricci Kota Putra, NIM 232111041 dari kelas C sore dengan mata kuliah Organisasi Komputer, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran mengenai media penyimpanan internal. Nah, di sini saya akan memulai terlebih dahulu mengenalkan pada kalian apa itu arti media penyimpanan internal. Saya mulai terlebih dahulu tentang yang pertama, memori sama internal. Memori adalah bagian dari komputer yang digunakan sebagai penyimpan dari program. Misalnya kayak dari media penyimpanan yang media penyimpanan komputer digunakan sebagai menyimpan program dari data. Jadi program yang kalian simpan itu menyimpan tersimpan di dalam memori dalam komputer tersebut. Misalnya kalian menyimpan suatu file. Kalian menyimpan suatu file. Nah, file tersebut ada termasuk di dalam memori tersebut. Nah, itu media penyimpanan internal. Nah, di sini pengertian memori itu adalah suatu konsep, suatu penamaan konsep yang menyimpan data dari program. Nah, sedangkan internalnya adalah memori yang terpasang langsung pada motherboard. Jadi memori internal itu memori yang dapat diakses langsung dari prosesor register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori yang berada di luar prosesor. Nah, berarti bisa di dalam dan bisa di luar juga. Nah, saya akan jelaskan lebih singkat saja. Saya akan menjelaskan jenis-jenis media penyimpanan internal. Nah, yang pertama itu ada RAM, ada ROM, dan SSD. Nah, saya akan menjelaskan RAM terlebih dahulu. Apa sih RAM? RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Random Access Memory itu apa. RAM adalah hardware atau perangkat keras yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. Nah, di dalam smartphone kita yang sering kita pakai sehari-hari, di situ ada RAM. Ada RAM penyimpanan. Misalnya RAM sekarang tuh kan ada 8 GB, ada yang 4 GB. Nah, di situ penyimpanan memori batas maksimumnya. Nah, itu baru yang internal. Belum yang eksternal. Eksternal itu seperti yang di dalam memori. Memori juga ada eksternal. Misalnya kayak 25 GB gitu kan maksimalnya. Nah, di sini terus saya lanjut lagi. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja di saat perangkat tersebut hidup dan sedang beroperasi. Jadi RAM itu bekerja pada saat perangkat kita sedang hidup, saat kita memakai perangkat kita, maupun komputer maupun perangkat handphone atau gadget. Nah, jenis-jenis RAM nih ada bermacam-macam juga. Ada 7. Yang pertama, dynamic RAM. Setelah itu ada SD RAM, ada DDR RAM, ada SRAM, ada IDO RAM, dan ada NVRAM. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang ROM. ROM ini adalah read only memory. Nah, kayak pengguna gadget itu sering menyebutnya ini ROM sebagai memori internal. ROM juga pada komputer berbentuk chip memori. Jadi di dalam komputer tuh dia berbentuk chip memori yang bersifat semikonduktor dan isinya dapat dibaca oleh sistem komputer. Berbeda dengan RAM. Nah, kalau data dalam RAM itu kan bersifat permanen. Nah kan, meski tidak memperoleh daya dari perangkat, fungsinya pun hampir sama dengan RAM juga, yaitu melancarkan kinerja sistem dalam perangkat agar pengguna tersebut lebih nyaman dalam pemakaiannya. Jadi fungsinya pun hampir sama dengan RAM. Walaupun kalau ROM ini bersifatnya permanen. Kalau RAM itu kan bisa dihapus.
dia bersifat sementara saja kalau RAM. Nah, selanjutnya ada SSD atau kepanjangannya dari Solid State Drive. Nah, SSD ini juga termasuk dalam perangkat internal ya. Dalam perangkat memori internal termasuk. Nah, SSD ini itu tuh dibangun menggunakan rangkaian IC untuk menyimpan data atau file. Nah, jadi itu dia digunakan untuk menyimpan file juga di dalam rangkaian IC. Nah, jenis ini nih muncul mulai tahun 1990 hingga dia tuh memiliki kecepatan tinggi daripada RAM atau ROM. Jadi itu dia memiliki fungsi dan kecepatan yang melebihi dari RAM atau ROM. Nah, jadi ini SSD ini gunanya itu sebagai perangkat penyimpanan internal, bisa juga maksudnya SSD ini juga bisa menjadi perangkat penyimpanan eksternal layaknya hard disk drive atau HDD, kayak hard disk yang dalam bentuk kotak gitu tuh, dan yang bentuk eksternal hard disk yang seperti kita memakai laptop atau komputer, kita menggunakan hard disk. Nah, itu dia. SSD biasanya dirancang ukuran lebih kecil daripada hard disk biasa. Jadi ini SSD ini lebih kecil gitu. Terus sehingga praktis dibawa kemanapun. Jadi dia lebih enak dibawa kemana-mana untuk penyimpanan eksternal. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan tentang perbedaan memori internal dan eksternal. Nah, di sini memori internal itu terletak pada perangkat yang dirancang secara menyatu sehingga tidak dapat dicabut. Nah, jadi sementara itu memori eksternal berada di luar perangkat yang dapat dicabut dari perangkat. Penyimpanan internal itu tuh telah dipasang konfigurasi keamanan sehingga lebih sulit melakukan tugas komputasi data atau memindahkan dan menghapus data. Nah, kalau di memori internal itu kalau memori internal ini dia lebih risiko kehilangan data. Nah, setelah saya sebutkan tadi, memori internal lebih mudah hilang karena sistem bisa menghapusnya. Sementara eksternal tidak terikat pada sistem perangkat sehingga tidak mudah hilang atau rusak. Nah, misalnya tuh kayak RAM sama penyimpanan eksternal tadi, misalnya hard disk. Nah, kalau RAM itu dia jam penyimpanan internal itu lebih mudah dari penghapusnya dari sistem. Sedangkan dari data eksternal itu tuh kan tidak terikat di dalam program kan, tidak dapat terikat dalam program, jadi lebih ke tidak mudah untuk hilang gitu. Selain kalau tidak kita yang menghapusnya sendiri. Nah, baik, sekian saja dari presentasi dari saya, pengajaran dari saya. Jika ada kurang atau jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.